Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Di sini kami dari kelompok C akan menyampaikan materi tentang karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robi Ali Sufaat, NPM 2001070025. Untuk pembahasan materinya, yang pertama yaitu karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Dea Malia, Hilda Bella Rahmawati, dan Amanda Devi Puspitasari. Untuk materi yang kedua yaitu karya ilmiah populer yang akan disampaikan oleh Septiana dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia, MPM 2001071005. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah populer. Karya ilmiah dalam bahasa Inggris scientific paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah yang menggunakan ragam bahasa resmi. Di sini juga ada ciri-ciri karya ilmiah. Tidak semua karya ilmiah yang ditulis secara sistematik dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah, sebab karya ilmiah mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima menyajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Yang keenam tidak pleonastis. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Di sini juga ada struktur karya ilmiah. Yang pertama ada judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga latar belakang masalah, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan dan saran, yang ketujuh daftar pustaka. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Hilda Bella Rahmawati, NPM 2001070011 akan melanjutkan materi dari Dea. Sikap ilmiah. Untuk itu, penulis karangan ilmiah seharusnya memahami dan merealisasikan sikap-sikap ilmiahnya sehingga dia dan karyanya menjadi semakin berkualitas. Orang yang berjiwa ilmiah adalah orang yang memiliki 7 macam sikap ilmiah. Ketujuh macam sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, rela menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran dan menjangkau ke depan. Ketujuh sikap tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sikap ingin tahu diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Mengapa demikian? Apa saja unsur-unsurnya? Bagaimana kalau diganti dengan komponen yang lain? Dan seterusnya. Yang kedua, sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang dipertanyakan melalui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Yang ketiga, sikap terbuka ditanyakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Yang keempat, sikap objektif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya tanpa berada perasaan pribadi. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. Yang keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Yang ketujuh, sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru.
ilmiah penelitian meliputi 1. Naskah seminar. Naskah seminar adalah karya ilmiah tentang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Naskah ini bisa berdasarkan hasil penelitian pemikiran murni dari tulisan dalam membahas atau memecahkan permasalahan yang dijadikan topik atau dibicarakan dalam seminar. Naskah bersambung. Naskah bersambung sebatas masih berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah, bisa disebut karya tulis ilmiah. Bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul atau titel dengan pokok bahasan atau topik yang sama. Hanya penyajiannya saja yang dilakukan secara bersambung. Atau bisa juga pada saat pengumpulan data penelitian dalam waktu yang berbeda. 3. Laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun masih dalam tahap awal. 4. Jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah yang terdiri dari asal penelitian dan resensi buku. Penelitian jurnal ini harus teratur kontinu dan mendapatkan nomor dari Perpustakaan Nasional berupa ISSN, International Standard Serial Number. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Amanda, yaitu karya ilmiah populer, meliputi pengertian, struktur, dan ciri-cirinya. Simak terus penjelasannya ya. Karya ilmiah merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik minat baca. Menurut Wardani, dalam bukunya 2017 halaman 17, karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Untuk dapat mengerti pengertian karya tulis ilmiah populer, ada baiknya kita mengkaji dari kata-kata pembentukannya, yaitu tulisan, ilmiah, dan populer. Tulisan adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, karangan, dan pernyataan gagasan orang lain. Orang yang menyusun kembali hal-hal yang sudah dikemukakan orang lain itu disebut penulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata ilmiah diartikan sebagai bersifat ilmu atau memenuhi syarat tidak ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmiah populer diartikan sebagai menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Karya tulis ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Struktur karya ilmiah populer meliputi judul, nama penulis, bagian pendahuluan, bagian isi atau pembahasan, bagian penutup, dan simpulan. Poin pertama yaitu judul. Judul merupakan bagian awal dalam penulisan karya ilmiah populer. Nama penulis. Setelah judul, dilanjut dengan nama penulis atau pengarang. Poin ketiga yaitu bagian pendahuluan. Pada dasarnya, bagian pendahuluan atau paragraf pembuka ini sangat menentukan apakah artikel yang kita buat akan dibaca oleh orang lain atau tidak. Oleh sebab itu, pemaparan tentang hal yang melatar belakangi topik artikel tersebut perlu disampaikan secara
tekstual dan persuasif, sehingga pembacanya merasa tertantang dan tertarik untuk membaca kelanjutannya. Poin 4 yaitu bagian isi atau pembahasan. Pada bagian ini merupakan inti dari pokok pembahasan. Membahas tentang permasalahan yang sedang dibahas. Poin kelima yaitu bagian penutup dan atau simpulan. Pada bagian penutup, penulis menyimpulkan hasil dari karya tulis ilmiah tersebut. Bagian ini merupakan hasil resum dan simpulan terhadap pembahasan topik dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dalam menulis, paragraf penyimpul ini juga bisa berisi sikap penulis terhadap hasil pembahasan topik tulisan yang dibahasnya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah populer menurut Dallerman dalam bukunya 2012 halaman 113 sampai 114 memiliki ciri-ciri yang dapat dikaji minimal dari 4 aspek, yaitu struktur. Struktur adalah sajian karya ilmiah tetap biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Sementara itu, menurut Wardani, ciri-ciri karya ilmiah yaitu 1. Dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan. 2. Pengetahuan yang disajikan berbaut didasarkan pada fakta atau data atau kajian empirik atau pada teori-teori yang diketahui kebenarannya. Yang ketiga, sebuah karya ilmiah mengandung kebetulan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah yang bersifat denotatif. Yang kelima, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Sedangkan, ciri-ciri karya ilmiah populer menurut Hakim dalam bukunya 2014 halaman 57. 1. Bahan berupa fakta yang objektif. 2. Penyajian menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal, tapi tetap taat asas. Disusun secara sistematis, tidak memuat hipotesis. Yang ketiga, sikap penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Yang keempat, penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Robi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Septiana, yaitu bentuk karya ilmiah populer dan cara penulisan karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer yaitu berupa artikel, esai, dan kreatif. Dilihat dari segi bahasanya, artikel menggunakan